Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Musfar, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis Bed 4 tahun 2005 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131870. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nur Rahmah kelas 5 Putri dengan tema memahami arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Humazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sekarang absen terlebih dahulu. Dimulai. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Dimulai. Sebelum mata pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada siswinya berdiri. Marilah kita biar lebih semangat belajar menerima materi dari Bapak kita S-Breaking terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu kita mengingat minggu yang lalu menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Tahu surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu surah yang terpendek di dalam Al-Quran dan ada hubungannya dengan surah yang hari ini yaitu surah Al-Humazah. Sekarang akan menjelaskan atau cuplikan yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang surah Al-Humazah. Al-Humazah itu menceritakan tentang pengumpat orang yang selalu tercela. Surah Al-Humazah itu menceritakan tentang pengumpat
atau selalu mencela, mencaci, memfitnah dan sebelumnya dan seterusnya. Jadi surah Al-Humazah itu selalu mengumpulkan harta. Tidak ingat kita bahwa akan mati. Tidak beribadah dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Tetapi manusia itu selalu mengumpulkan harta, dan seterusnya. Itu menceritakan tentang surah Al-Humazah. Lebih dahulu kita menonton video tentang surah Al-Humazah. Kita tonton tentang surah Al-Humazah. Kita harus pahami apa isi Al-Humazah dan kita tonton bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Ayo tirukan guru membaca secara berulang-ulang ayat demi ayat dengan keras dan bersama-sama. Kemudian setelah menirukan Bapak Ibu guru ayat-ayat surah Al-Humazah, jangan bosan untuk mengulang-ulanginya hingga kalian lancar. Setelah kita menonton video tersebut, apakah anak-anak sudah mengerti? Ya, silakan. Mungkin ada temannya yang mau menjawab. Apa sebenarnya Kak inti dari surah Al-Humazah? Mungkin anak-anak yang mau menjawab. Silahkan Najwa. Ya. Menurut saya Pak, Al-Humazah ini menerangkan tentang orang-orang yang tercela jika suka mengumpat. Yang dimaksud dengan arti Al-Humazah itu adalah orang yang selalu mengumpulkan harta. Tidak ingat bahwa kita akan mati. Karena harta itu tidak selamanya membahagiakan kita. Boleh saja kita kaya, asalkan kita ingat bahwa kita akan mati. Karena kita akan mati apabila selalu mengumpulkan harta, tempatnya itu neraka, neraka hutomah. Apa neraka hutomah itu adalah neraka yang sangat panas. Sekarang kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang kandungan isi dari surah Al-Humazah. Jika kita lebih mendalam tentang kandungan surah Al-Humazah itu ada 4 poin. 1, larangan mencela, mencaci, menghina siapapun karena semua makhluk terlebih manusia adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh mencela. Di kelas 1 jawabannya, kayak mana itu kamu? Tidak boleh mencela, mencaci. Tidak boleh kepada siapapun, kepada adik kelas
apalagi kepada kakak kelas. Kita intinya kita tidak boleh mencela karena semua itu makhluknya Allah. Kita di waktu-waktu kita akan mati karena semuanya itu ciptaan Allah. Yang kedua, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur dan tidak terlena dalam harta dunia sampai lalai dan menganggap hidup bergelimang harta dengan mempunyai kekal dan abadi dunia. Harta itu tidak kita bisa membahagiakan kita. Ada banyak orang selalu mencari harta, mangkat siang, pulang sore, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat untuk bersyukur, tidak ingat dengan harta. Boleh kita kaya asalkan kita ingat sembahyang, hartanya disedekahkan. Itu karena apa? Orang yang bergelimang harta yang tadi itu akan masuk ke neraka. Ada tempatnya neraka itu. Orang yang selalu mengejar harta, mengejar kekayaan. Selanjutnya, kesenangan yang berlebih-lebihan seringkali justru membuat manusia lalai mengingat Tuhan. Ancamannya adalah hutomah, akan dimasukkan ke neraka orang yang selalu berpoya-poya mengejar harta itu. Yang terakhir, di dalam neraka orang yang selalu mengejar harta itu mendapatkan balasan akibat dari kelalaian mereka tersebut. Apa balasannya? Itu neraka itu, benar. Balasannya orang yang selalu mengejar harta, balasannya adalah masuk neraka. Orang yang selalu mengejar harta, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat untuk menginfakkan hartanya ke anak yatim, ke masjid, kita akan masuk neraka. Ayo anak-anak kita dengarkan kembali. Ayo rapikan tempatnya. Kita melanjutkan tentang perilaku meneladani Quran surah Al-Humasah. 1. Tidak mengumpat atau mencela dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Kita sehari-hari tidak boleh mencela temannya, apalagi kepada orang lain. Selanjutnya, tidak menghina temannya setiap hari. 3. Tidak pelit punya uang untuk menyedekahkan sebagai hartanya. Andi punya 10.000, sedekahkan 1.000. Itu contoh. Menyedekahkan sebagian hartanya. Meminta maaf jika perkataannya menyakiti orang lain. Kita dianjurkan tidak boleh menyakiti hati temannya, hati orang lain. Karena itu sebagian adalah cara mencela atau pengumpat. Tidak mengganggu tetangga dengan perkataan yang buruk. Ngerti? Tidak mengganggu tetangga dengan perkataan yang buruk. Dekat rumahnya bicarakan orang lain, bicarakan yang buruknya, itu mengganggu tetangga. Yang terakhir, menyisihkan uang jajan untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Kalau uang sakunya 10,
Kita sedekahkan, menginfakkan 1.000 kepada anak yatim, 500. Setelah meneladani surah Al-Quran, mungkin ada teman-teman yang sering mengejek atau menghina temannya. Ada. Siapa? Makanya itu tidak boleh. Karena wanda itu adalah makhluk Allah. Semuanya itu makhluk Allah. Tidak boleh mengejek temannya, menghina, mencaci, itu dan sebagainya. Kita sekarang akan membaca surah Al-Humasah per kelompok. Satu kelompok yaitu satu orang dengan membacanya bersama mahrijul huruf. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok Najwa. Ayo kita mulai. Alladzi tattali'u 'alal afidah. Selanjutnya kita baca bersama-sama bersama artinya. Ayo dimulai. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok dan menulis surah Al-Humasah dengan bagus atau dengan kaligrafi. Satu kelompok, satu orang. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menulis ayat ini di surat Al-Humazah harus berhati-hati karena penulisan yang kurang atau lebih bisa mengurangi huruf dan artinya bisa berubah. Terus, inti dari surat Al-Humazah, kita harus menjadi manusia yang baik, tidak boleh tamak dan mencela, serta tidak mengganggu teman atau tetangga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok 2, disilahkan. Ayo selanjutnya kelompok kedua yang mau menjelaskan tentang hasil diskusi siapa? Ya, Mayu Firda ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, isi dari diskusi kami sebenarnya sama Pak dengan kelompok 1, bahwa di surat Al-Humazah menyarankan manusia harus berperilaku baik terhadap siapapun Pak, dan kita harus rajin bersedekah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lebih memahami hasil diskusi barusan, surat Al-Humazah menjelaskan manusia berkepribadian yang baik, tidak boleh saling mencela, pengumpat, rakus. Siapa yang di sini yang bisa memberikan contoh berperilaku baik? Saya Pak. Yuk, contohnya. Tadi saya memberikan sebuah nasi kepada teman saya yang bernama Kak Tuti. Terus? Dia tidak makan, jadi aku memberikan satu nasi untuk dia. Sebelum mulai kita siap-siap untuk menerima LKPD. Bapak akan memberikan LKPD. Apa LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik yang kita bagikan untuk kami. Kita akan memberikan kepada siswinya. Sebelum melaksanakan atau memberi jawaban pada LKPD, kita harus baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Ini dicocokkan, 1 cocok dengan nomor A apa B. 2, humazah apa arti humazah? Anak-anak, Bapak akan memberikan tugas di rumah untuk menghafal surah Al-Humazah lengkap dengan tajwid dan makharijul hurufnya yang wajib disetor minggu depan. Dan selanjutnya minggu depan materi yang akan disampaikan adalah tentang surah Al-Bayyinah. Dan kita tidak boleh rakus agar kita masuk surga. Jadi kesimpulan dari Quran surah Al-Humazah, Allah mengingatkan bahwa akibat mencintai dunia bisa mencelakakan kita dan masuk neraka. Serta lalai dalam mengingat Allah karena rakus pada kekayaan atau duniawi. Dan bisa masuk ke dalam neraka. Dari yang Bapak sampaikan dari tadi sampai sekarang, apakah siswa paham? Apakah kalian senang? Alhamdulillah pada hari ini pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Humazah sudah selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.